Hai semuanya, bertemu lagi bareng Mihu di sini. Oh iya, kali ini Mihu akan membawakan alur cerita Donghua yang berjudul Wudong Qiankun. Mihu mengingatkan sekali lagi ya bahwa konten ini full spoiler. Tanpa lama-lama lagi, yuk langsung aja kita masuk ke isi ceritanya. Melanjutkan dari kisah sebelumnya. Pada saat ini Lindong perlahan berjalan ke menara batu dengan lembut. Setelah mengalami kegelapan sesaat, penglihatannya tiba-tiba menjadi cerah. Sebuah aula batu tak berujung besar muncul di garis pandang Lindong. Aula itu dipenuhi dengan aura perubahan. Cahaya lembut berkelap-kelip seperti roh yang melayang di sekitarnya. Lindong berdiri di pintu utama dan melihat jumlah tablet batu seni bela diri yang tampaknya tak ada habisnya. Segera setelah itu, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menghirup udara dingin. Ini adalah kekuatan sekte super. Jumlah seni bela diri di sini benar-benar mengerikan. Di aula batu, orang bisa melihat beberapa sosok yang berdiri kokoh sambil menatap roh batu di depan mereka dengan ekspresi sangat fokus. Ada juga beberapa orang yang duduk bersila di lantai dengan mata terpaku pada loh batu. Orang-orang ini sepertinya asyik dengan dunia seni bela diri. Pada saat ini Lindong melangkah maju dengan ringan. Dia memperlambat langkahnya dan diam-diam berjalan melalui aula yang dipenuhi dengan tablet batu seni bela diri. Pada saat yang sama, tatapannya terus menyapu tablet-tablet batu itu. Tablet-tablet itu menggambarkan barisan seni bela diri yang mempesona. Seni bela diri manifestasi tingkat rendah teknik pedang naga air. Lindong mulai pusing setelah menyapu loh batu. Banyaknya seni bela diri mengaburkan pandangannya. Jelas jumlah seni bela diri yang ada di aula ini telah mencapai jumlah yang mengerikan. Jika salah satu dari seni bela diri ini ditempatkan di kekaisaran yang besar, itu pasti akan menyebabkan pembantaian. Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menemukan satu? Saat mata Lindong menyapu banyak tablet batu, dia menggelengkan kepalanya tidak berdaya. Jika dia memeriksa loh batu satu persatu, dia tidak akan menyelesaikan prosesnya bahkan jika dia membutuhkan waktu siang dan malam. Mari kita periksa batu sunyi dulu. Lindong mengangkat kepalanya dan melihat ke kedalaman aula. Segera setelah itu, dia mempercepat langkahnya dan berjalan melewati loh batu satu persatu. Setelah sekitar 10 menit, dia tiba-tiba berhenti. Dia sedikit tercengang ketika dia melihat ke arah di depannya. Beberapa ratus kaki di depan ada platform yang sangat besar. Sebuah batu abu-abu raksasa yang tingginya kira-kira beberapa ratus kaki diam-diam berdiri tegak di tengah platform. Batu besar itu berbentuk bola dan seluruh tubuhnya berwarna abu-abu gelap. Sementara Lindong berdiri agak jauh darinya, gelombang energi datang dan bertabrakan dengannya. Pada saat itu tubuhnya menggigil dan bahkan pikirannya sedikit terpesona olehnya. Lindong merasa seolah-olah dia ditempatkan di tanah kuno yang sunyi, di mana langit dan bumi dipenuhi dengan kekosongan yang suram. Perasaan putus asa merasuki pikirannya. Bahkan kekuatan Yuan di tubuhnya merasakan efek korosif dari kehancuran. Lindong menghela nafas, tatapan serius melintas di matanya. Gelombang energi itu pastilah kekuatan sunyi yang dibicarakan oleh Wudao. Namun kekuatan sunyi yang dipancarkan dari batu besar ini berkali-kali lebih kuat dari milik Tongchuan. Jadi ini batu sunyi? Lindong bergumam pada dirinya sendiri. Kemudian dia mengalihkan pandangannya ke sekeliling platform. Di sekitar batu yang sunyi, ada banyak murid yang bermeditasi dalam diam. Jejak kekuatan yang sunyi yang dilepaskan oleh batu yang sunyi sedang diserap oleh murid-murid ini. Lindong menghela nafas dan melangkah maju. Beberapa murid di sekitar batu sunyi mendengar langkah kakinya dan berbalik. Ekspresi terkejut melintas di mata mereka. Rupanya mereka mengenali Lindong. Namun Lindong mengabaikan tatapan mereka dan terus berjalan menaiki peron.
Kemudian dia berhenti di depan tablet batu berwarna abu-abu. Di tablet itu ada beberapa karakter kuno. Kekuatan sunyi. Dua kata kuno itu muncul di depan mata Lindong. Kemudian dia mengalihkan pandangannya ke bawah dan melanjutkan membaca sisa kata di loh batu. Saat tatapan Lindong bergeser ke bawah, ekspresi terkejut secara bertahap terbentuk di wajahnya. Itu karena dia menemukan bahwa apa yang disebut kekuatan sunyi bukanlah sejenis energi murni. Sebenarnya itu semacam teknik. Deskripsi pada tablet batu mencatat teknik berlatih kekuatan sunyi. Dan di akhir deskripsi, Lindong melihat nama asli dari skill ini adalah keterampilan penghancur. Apa yang disebut keterampilan penghancur seharusnya merupakan jenis energi yang diperoleh seseorang setelah berlatih keterampilan ini. Pada saat ini sebuah pikiran muncul di benak Lindong. Dia bisa merasakan potensi keterampilan penghancuran. Lebih jauh lagi, keterampilan sunyi yang dapat diperoleh seseorang dengan melatih keterampilan ini juga cukup kuat. Dalam pertarungan sebelumnya dengan Tong Chuan, jika bukan karena fakta bahwa dia memiliki simbol leluhur yang melahap, dia pasti akan berada dalam keadaan yang menyedihkan. Tablet batu mencatat teknik terperinci untuk mempraktikkan keterampilan penghancuran. Menurut deskripsi, keterampilan penghancuran dibagi menjadi 10 level. Itu adalah keterampilan yang harus dipraktekkan oleh murid langsung dari aula sunyi. Teknik untuk melatih keterampilan ini agak unik. Seseorang harus memulai dengan menyerap kekuatan sunyi dari kekuatan batu sunyi. Dari sana, dia harus membentuk kekuatan sunyi di tubuhnya dan menggunakan kekuatan Yuan untuk memelihara bibit ini. Saat bibit tumbuh, kekuatan sunyi yang dia miliki akan menjadi semakin kuat. Pada saat ini mata Lindong berkedip. Sekali lagi dia mencoba memahami sebuah informasi yang tertulis di loh batu. Kemudian dia mengangkat kepalanya dan melihat batu sunyi kolosal di depannya. Melihat batu sunyi dari jauh, orang bisa merasakan kekunoannya. Banyaknya bekas pada permukaan batu disebabkan oleh proses penuaan. Jelas artefak ini pasti sudah ada sejak lama. Beberapa ratus kaki dari batu sunyi, ada beberapa platform batu yang hanya memiliki cukup ruang untuk satu orang duduk. Platform batu ini dipenuhi dengan murid aula sunyi yang menyerang jejak kekuatan sunyi yang dipancarkan oleh batu sunyi. Kekuatan sunyi tampaknya memiliki kekuatan korosif yang sangat kuat. Lindong menemukan ini saat dia semakin dekat ke batu yang sunyi. Kekuatan sunyi yang berputar di sekitar area itu sangat kuat, dan murid-murid di sekitarnya tidak berani mendekatinya. Mereka duduk beberapa ratus kaki jauhnya dan menyerap kekuatan sunyi yang mengalir keluar dari batu sunyi. Adegan ini menempatkan Lindong ke dalam pemikiran yang mendalam. Jadi begitu. Lindong bergumam pada dirinya sendiri dengan lembut. Setelah itu, senyum tipis muncul di wajahnya. Teknik mempraktikkan keterampilan penghancur mulai terlintas di benaknya sekali lagi. Setelah sedikit ragu, dia mengambil langkah maju dan berjalan menuju batu yang sunyi. Lindong dengan cepat melompati para murid. Kemudian dia terus berjalan ke depan tanpa henti. Tindakannya dengan cepat menyebabkan pecahnya keributan di lingkungan yang tenang. Banyak murid yang sedang bermeditasi melebarkan mata mereka dengan takjub dan menatap Lindong. Lindong, jangan terlalu dekat dengan batu sunyi. Jika tidak, kau akan terkorosi oleh kekuatan sunyi sampai kekuatan hidupmu benar-benar habis. Ucap salah satu murid tidak bisa tidak berteriak pada Lindong. Terima kasih atas pengingatnya. Lindong menoleh dan tersenyum pada murid itu. Namun dia tidak berhenti di jalurnya. Meskipun kekuatan sunyi sangat kuat, tubuhnya memiliki sesuatu yang jauh lebih kuat dan mengerikan. Pada saat ini murid-murid di sekitarnya melebarkan mata mereka dan mengerucutkan bibir mereka erat-erat sambil melihat Lindong. Tinju di lengan baju mereka terkepal erat. Mereka jelas tahu betapa mematikannya kekuatan sunyi di sekitar batu sunyi. Pada saat ini suara langkah kaki Lindong adalah satu-satunya suara yang bisa didengar di seluruh platform.
Detak jantung semua orang berdetak mengikuti langkah kaki dari Lindong. Saat keheningan menyapu peron, seorang lelaki tua buta berpakaian abu-abu berjalan keluar dari balai balik tablet batu yang tidak jauh. Dia mengangkat kepalanya sementara pupil matanya yang berwarna abu-abu terpaku pada Lindong. Setelah itu ekspresi yang sedikit terkejut muncul di wajahnya yang keriput dan menua. Orang ini, pada saat ini banyak murid mengerutkan alis mereka. Di antara murid-murid ini, ada beberapa yang mencoba mendekati batu sunyi. Lagi pula, semakin dekat seseorang dengan batu sunyi, semakin banyak kekuatan sunyi yang bisa diserap. Bahkan 4 murid langsung senior saat ini hanya bisa mencapai 50 kaki di dalam batu sunyi. Jika mereka mendekat, tubuh mereka akan terkorosi dan kekuatan sunyi yang sombong mengering dalam prosesnya. Bagaimana Lindong bisa mencapai prestasi seperti itu ketika bahkan 4 murid langsung senior tidak dapat melakukannya? Namun meskipun ada banyak orang yang meragukan langkah sembrono Lindong, mereka tidak mencoba untuk mencegahnya melakukannya. Setelah hasil luar biasa Lindong di Peel River, tidak seorang pun di aula sunyi berani memperlakukannya sebagai murid biasa. Di bawah banyak tatapan penuh perhatian dari para penonton, sosok Lindong bergerak semakin dekat ke batu sunyi. Saat Lindong bergerak lebih dekat ke batu, dia bisa merasakan gelombang energi menakutkan yang datang padanya secara langsung. Pada saat ini kekuatan sunyi yang merasuki udara menembus tubuh Lindong dari segala arah. Di bawah korosi seperti itu, warna jubah Lindong mulai memudar. Akhirnya jubahnya mulai menunjukkan tanda-tanda mengering, tampak seperti sebidang tanah tandus. Kekuatan sunyi agak sombong. Lindong mengulurkan telapak tangannya. Saat ini, kulit telapak tangannya menjadi agak kering dan kusam. Ekspresi terkejut menyapu wajahnya. Sepertinya ada yang disebut kekuatan sunyi mampu melemahkan apapun, termasuk kekuatan Yuan di tubuhnya. Jika dia adalah individu biasa lainnya yang menghadapi kekuatan sunyi yang sombong, itu akan menimbulkan masalah yang sulit dipecahkan. Namun untuk Lindong, sepertinya tidak terlalu merepotkan. Pada saat ini sebuah suara lembut terdengar di dalam pikiran Lindong. Setelah itu jejak kekuatan sunyi mulai memanjang keluar dari tubuhnya secara diam-diam. Pada saat ini kekuatan melahap dengan cepat meliliti kekuatan sunyi yang telah menyerang ke tubuh Lindong. Suara halus bisa terdengar dari tubuh Lindong. Kedengarannya seperti seseorang sedang mengunyah seikat daun kering. Pada titik waktu ini, telapak tangan keriput Lindong mulai pulih secara perlahan. Kekuatan sunyi yang menyerang tubuhnya telah sepenuhnya dihabisi oleh kekuatan melahap. Saat Lindong merasakan apa yang terjadi di tubuhnya, senyum muncul di wajahnya. Di bawah banyak tatapan terkejut dari para penonton, Lindong mematahkan lehernya dengan lembut dan mempercepat langkahnya. Dia sebenarnya baik-baik saja. Bagaimana ini bisa? Kekuatan sunyi tidak berpengaruh padanya. Ketika semua orang melihat Lindong bergerak seolah-olah dia sedang terbang, keributan pecah di sekitarnya. Semua orang terperangah melihat adegan ini. Mereka tidak percaya bahwa Lindong benar-benar mampu menahan kekuatan sunyi yang tak terbatas dan mengerikan. Di bawah peron, di depan tablet batu, lelaki tua buta itu menatap diam-diam ke arah Lindong dengan mata tanpa pupil. Wajahnya tidak menunjukkan emosi apapun. Namun tangannya yang keriput yang memegang sapu mengepal erat tanpa sadar. Dengan langkahnya yang dipercepat, Lindong segera bergegas ke 10 kaki di dalam batu sunyi dalam waktu kurang dari 10 detik. Kekuatan melahap di daerah ini telah mencapai tingkat yang agak mengerikan. Bahkan tanah mulai mengering dan retak pada saat ini. Ketika kaki Lindong melangkah ke tanah, tanah tenggelam dan mengungkapkan tumpukan abu-abu. Setelah Lindong masuk 10 kaki di dalam batu sunyi, dia akhirnya merasakan tekanan yang sangat besar. Jika bukan karena kekuatan melahap mengalir melalui tubuhnya,
kekuatan hidupnya akan terkorosi oleh kekuatan sunyi sampai dia mati. Pada saat ini ketika pasukan sunyi memasuki tubuh Lindong, itu tidak memiliki satu kesempatan untuk menciptakan kekacauan. Sebaliknya itu dimanipulasi oleh kekuatan melahap yang mendominasi dan dengan paksa diarahkan ke dantian Lindong. Jika dia adalah individu biasa yang mempraktikkan skill sunyi, tidak peduli seberapa kuat tubuh fisiknya, dia masih perlu waktu untuk beradaptasi sebelum membiarkan jejak kekuatan sunyi diserap ke dalam tubuhnya dan membentuk bibit yang sunyi. Jelas Lindong mampu melewati langkah-langkah tidak penting ini. Kekuatan melahap mungkin mendominasi, tetapi kekuatan melahap jauh lebih mendominasi dan kuat. Dengan penekanan dari kekuatan melahap, kekuatan sunyi tidak dapat menimbulkan ancaman apapun. Seiring dengan rangkaian nyanyian samar dalam pikiran Lindong, kekuatan melahap berwarna abu-abu mengalir dengan mantap ke dalam tubuhnya. Tidak terlalu lambat. Lindong mengerutkan alisnya dan mengatakan sesuatu yang akan menyebabkan murid-murid itu menyemburkan darah jika mereka mendengarnya. Tentu saja Lindong tidak peduli dengan pendapat orang lain. Yang dia ingin hanyalah menjadi lebih kuat. Oleh karena itu ketika Lindong menyelesaikan kalimatnya, dia terus berjalan ke depan meskipun menerima banyak tatapan ngeri dari murid aula sunyi. Saat Lindong terus berjalan ke depan, para murid yang mengelilingi peron menarik nafas dalam-dalam di udara dingin. Mungkinkah orang ini ingin memeluk batu sunyi dan melatih skill? Dia pasti tahu bahwa dalam jarak 10 kaki dari batu sunyi, setiap langkah yang dia ambil akan meninggalkan kekuatan. Kekuatan sunyi berkali-kali kan? Pada saat ini sapu di tangan orang tua buta itu mulai sedikit gemetar. Kilatan nampak melintas di mata abu-abunya. Di bawah banyak tatapan penuh kebencian, Lindong perlahan maju selangkah demi selangkah. Ketika Lindong mengambil langkah terakhir, mata semua orang terbuka lebar, mata mereka dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Di bawah tatapan tidak percaya itu, Lindong mengangkat lengannya perlahan dan mengetuk jari pada batu yang sunyi. Saat jari ramping Lindong jatuh di batu sunyi, perasaan kasar yang disertai dengan rasa dingin menjalar melalui jarinya. Setelah itu gelombang energi yang tak terlukiskan namun meneror penyerbu keluar dari batu sunyi. Akhirnya energi melonjak ke tubuh Lindong tanpa ampun. Pada saat ini, tubuh Lindong bergetar hebat. Bahkan tulangnya mengeluarkan suara retak dan warna abu-abu gelap memanjang melalui jarinya sampai ke lengannya dengan kecepatan yang menakjubkan. Ketika murid di sekitarnya melihat pemandangan ini, ekspresi wajah mereka berubah drastis. Orang ini akhirnya merasakan konsekuensi dari kebodohannya. Apakah dia benar-benar berpikir bahwa ada orang yang bisa menahan kekuatan sunyi yang terkandung di dalam batu sunyi? Dia tidak bisa menahannya lagi. Di depan tablet batu, wajah lelaki tua yang sudah keriput itu semakin mengerut. Tangannya memegang sapu dengan erat. Setelah beberapa saat, dia akhirnya menggelengkan kepalanya dan maju selangkah bersiap untuk bergerak. Penatua, murid ini masih bisa mengatasinya. Tetapi ketika lelaki tua buta itu maju selangkah, sebuah suara lembut yang dikirim melalui jejak energi mental bergema di telinganya tanpa suara. Orang tua buta itu terkejut sebelum dia secara bertahap menarik kembali langkahnya. Dengan mata abu-abu, dia melihat sosok di kejauhan yang menyentuh kekuatan sunyi. Ekspresi bingung juga muncul di wajahnya yang keriput. Dan cerita pun berakhir. Terima kasih udah dengerin Mihu dari awal sampai akhir ya. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Sampai jumpa.